Matematika peminatan hari ini kita akan membahas persamaan tangen ya, persamaan tan. Kalau kemarin sin sama cos sudah ya. Kalau kemarin sudah mantap sin sama cos, tan gampang aja. Bedanya cuma tan tetap pedomannya sudut-sudut istimewa. Nah, tan sendiri di sini lebih gampang karena cuma ada satu rumusnya. Nih ya. Kalau kemarin sin sama cos kan ada dua ya. Yang satu kalau sin satu A, yang satunya 180 kurang A. Kalau cos satunya A, satunya min A. Dan perbedaannya lain yaitu di sini. Cuma K kali pi. Kalau sin sama cos kan K kali 2 pi. Kenapa? Karena kalau dalam sin dan cos ini ya dalam 360 derajat ini di kelas 10, kalian sudah pernah gambar ya. Sin misalkan dari 0 kan. Dalam 360 ada satu gelombang, satu gunung dan satu lembah. Cos juga dalam 360 ada satu gunung dan satu lembah. Tapi kalau tan satu gunung satu lembah itu bukan di 360 derajat tapi di 180 ya. Jadi ini rumusnya, atau ya ini kalau dalam derajat ya berarti tinggal tambah K kali 180 derajat ya. Jadi cuman ada satu aja nanti yang dicari. Kalau kemarin kan sin sama cos ada dua. Oke, paham ya? Bedakan rumusnya persamaan sinus, kosinus, dan tan. Kalau sudah bisa bedakan, ngerjakannya sama aja. Sinus, kosinus tangen sama saja ya. Kita ke contoh soal ya. Langsung saja ke contoh soal ya. Yang pertama, pastinya kita yang dicari adalah HP ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, sama ya. Jadi kita indikan dulu, jadikan tan X sama dengan tan A. Nah, jadikan seperti ini ya. Itu kan masih negatif 1/3 akar 3. Nah, karena masih ada negatifnya, ini tulisnya negatif. Tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Tentunya kalian harus ingat ini ya sudut istimewa. Kalau lupa berarti lihat lagi. Ini ada negatif, kita tulis negatif. Oke. Tan berapa? Tan 30 derajat, mesinnya 30 seperti akar 3. Kalau tan 45 itu 1. Nanti lihat lagi catatannya ya. Oke. Kalau sudah, nah ini kan ada negatifnya, sedangkan kan persamaannya itu cuma tan A sama dengan tan X. Nah ini kan negatifnya kemana kan? Ini sama dengan sin. Masih ingat enggak yang ini ya? Sama aja sin. Kalau sin negatif alfa, ini kan sama aja negatif sin alfa. Tangan juga sama, tan negatif alfa sama dengan berarti negatif tan alfa. Kalau yang cos itu kenapa kemarin kita kurangkan dengan, kalau cos kemarin ya kan kita kurangkan dengan 180 kurang alfanya berapa. Nah karena dia kalau negatif jadi positif, makanya harus dikurang. Tapi kalau sin sama cos lebih gampang, negatifnya tinggal masukkan ke dalam. Oke, jelas ya. Jadi kenapa kalau cos itu kita harus kurangkan 180 kalau ketemu negatif, karena itu tadi. Kalau tan sama sin kita tinggal masukkan ke dalam negatifnya. Jadi gini, tan negatif 30 derajat. Oke, kalau sudah masukkan rumus, tadi rumusnya apa? X sama dengan A atau alfa sama aja lah ya. Enaknya kalian nulis itu gimana? A ditambah K kali pi, itu aja ya. Oke. Oh ya, ini kan dalam pi, maka ini kita ubah aja nih. Nah, ini kita ubah jadi apa? Jadi apa? Prok. Berarti tan X sama dengan tan negatif berarti 30/180. Ini kan dalam pi ya. Nah, enaknya di mana tuh? Ngubah di sini apa ngubah di akhir, terserah aja. 30/180 berarti 1/6 pi. Oke? Kalau sudah kesini kan tadi rumusnya apa? X sama dengan tadi kan A ditambah K kali pi. Nah kayak gini aja ya. Kalau tan cuman ada
1. K kali pi aja, nggak kali 2 ya. Kalau 2 itu sin sama cos. Saya bedakan ya. Ini A-nya. Ya, ini A-nya ya. Negatif 1/6 pi ditambah K kali pi. Sama kayak sin dan cos, kita masukkan nilai K-nya. Misalkan K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, dan seterusnya. Oke. Kalau 0, sama ya, berarti negatif 1/6 pi tambah 0. Ya, negatifnya lupa. Negatif 1/6 ya. Negatif 1/6 pi. Nah, ini masuk nggak dalam ininya? Kalau ini kan artinya 0 sampai 2 pi, berarti ini tidak memenuhi ya, sama kayak kemarin. Oke, ini berarti negatif 1/6 pi tambah, kalau K-nya 1 sekarang, berarti kali tambah pi aja. Negatif 6 tambah 1 sama aja 1 dikurang 1/6. Sama aja 1 dikurang 1/6 gini ya, berarti 6/6, 5/6. Ya, kalau kalian sudah mahir perhitungannya, udah usah pakai sekarang, langsung ya. 5/6 pi. Yang ini berarti tambah K-nya 2 pi. Ini ya. Berapa ini? Berarti 2 dikurang 1/6. 2 ini jadi 12/6, berarti 11/6. Oke, berarti ini 11/6 pi. Ini kalau mau ditulis negatif pi per 6 juga boleh. Oke, kalau K-nya 3 jelas tidak memenuhi, Bun. 3, nah, kalau kalian sudah tahu, sudah paham, oke, nggak ditulis nggak apa-apa ya. Ini tadi tidak memenuhi karena nggak nyampe 0 ya, kurang dari 0. Memenuhi 11/6 nggak nyampe 2 ya, karena di 2 dikurang 1/6. Oke, sama prinsipnya. Kalau sudah selesai, tulis HP. Gampang kan? Intinya kalau kalian sudah mahir itu sinus kosinus, ini gampang aja ini ya. Jadi kalau sebelumnya sudah mantep, yang ini kecil saja. Oke. Next ke yang B. Oke, yang B kita ikuti saja alurnya. Nah, ini ada dalam kurung gini. Biasanya kan cuma tan 3x. Ingat, ini ada kurung, berarti artinya 3x dikurang pi per 2. Kalau tan 3x kayak gini dikurang pi per 2. Ini maknanya beda ya, atas sama bawah. Kalau ini maknanya 3x dikurang pi per 2 baru ditankan. Kalau ini tan 3x dulu berapa baru dikurang 2. Oke ya, beda maknanya ya karena ada kurungnya. Nah, pengerjaannya kayak gini. Misalkan ini pindah Bun ke sini, nggak boleh karena ini ada kurungnya. Artinya ini menjadi satu-satu kesatuan. Ini nggak boleh pindah langsung sini, nggak boleh. Kecuali tadi kalau nggak ada kurungnya boleh pindah. Oke. Yang harus kita lakukan adalah ruas kiri dijadikan tan dulu. Berarti sini tan berapa? 3x kurang pi per 2. Ini tetap ya, jadi satu gini. Negatif 1 sama, karena negatif berarti 1 itu tan berapa? Tan 45, negatifnya tinggalan. Ya, negatif 45 derajat. Oke. Kok 45 aja? Ini dong, tannya mana? Tan 45 derajat. Ini dijadikan pi dulu ya biar gampang. Oke, berarti sini tan 3x dikurang pi per 2. Ini menjadi satu kesatuan masih ya, sama dengan tan yang kedalamkan ya, berarti tan yang kedalamkan negatifnya kedalamkan negatif. 4/5 ini jadi berapa? 4/5 per 180. 1/4 ya, berarti negatif 1/4 pi atau pi per 4 boleh ya. Ini kan pi per 2, ini artinya 1/2 pi. Ini bisa kita tulis pi per 4. Oke. Kalau sudah, ini jangan langsung pindah, tapi kita tulis dulu. Nah, tadi rumusnya apa? Tadi kan rumusnya X sama dengan A tambah K kali P.
pi. Tapi kalau X-nya masih punya teman ini, nih, ini ya, berarti ini bisa kita ganti dengan ini, 3X. Ya, ini X kalau tadi tan X sama dengan tan A langsung ini. Kalau masih berteman X-nya ada perkaliannya, ada penjumlahannya, ya kita tulis aja semua. Biasanya kan kita kalau dapat rumus sin sama cos kemarin cuma 2X, 3X, ya kan? Nah, kalau ini ada temannya tuh dikurang pi per 2, ya ikutin aja. 3X dikurang pi per 2 ikutin sama dengan ini rumus yang ini. A-nya berapa A-nya? Ini A-nya ya. Nah, ini A-nya. Oke. Masukkan berarti negatif pi per 4 ini kan. Ditambah K kali pi. Oke. Kalau sudah, temannya ini kan harus pindah ya. Nih, pi per 2 ini pertama harus pindah dulu ke sini. Oke, biar apa? Biar X-nya sendirian. X itu kan harus sendirian kalau masih punya teman. Nanti ada yang nanya lagi, kenapa tadi nggak langsung pindah di sini, langsung pindah ke sini, Bun? Nggak boleh kan, tadi ada kurungnya ya. Ingat itu, kalau nggak ada kurungnya boleh tadi pindahnya duluan. Kalau ada kurungnya berarti pindahnya ini belakangan nih kalau sudah dimasukkan rumus. Oke. Kalau sudah, ini tadi kita pindah ke sini ya. Berarti ini sisa 3X di sebelah sini. 3X sama dengan, oke, ini min pi per 4 nya tetap, ini min pindah jadi plus ya. Jadi kumpulkan yang sejenis. Kalau pi sama pi tambah K kali pi. Oke, ini kan ada K nya, nggak bisa ditambah sama ini ya. Sudah? Diapakan lagi? Ini kita tambahkan atau kita kurangkan. Itu kan sama aja 1/4, ini kan min 1/4 tambah min setengah, atau sama aja setengah kurang 1/4, samakan penyebut, berarti 2/4 kurang 1/4 berapa? 1/4 ya. Oke, berarti sini sisa 1/4, berarti 3X sama dengan 1/4 pi atau pi per 4 tadi ya. Enaknya yang mana terserah aja, asal ngerti aja maknanya. Nah, tambah K kali pi. Sudah, masukkan K. Enggak, ini masih 3X. Ingat, X-nya harus sendirian. Berarti ini kita bagi dengan 3. Semuanya kita bagi dengan 3. X, 3X kali 3, X. Pi per 4 bagi 3. Berarti pi per 12. Oke, ditambah K kali pi bagi 3, berarti ya pi per 3. Oke, kalau sudah sama, kita substitusi nilai K nya ini. Dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya. Kayaknya banyak ini deh ya. Coba. Soalnya kalau makin banyak pembaginya di sini, itu HP-nya pasti makin banyak. Yakinlah, yakinlah. Nah, kalau K-nya 0, maksudnya kalau K-nya 0, berarti sini pi per 12. Kalau K-nya 1, kok ini tulisannya terlalu mepet ya, nanti tidak jelas. Ini aja. Nanti gampang bisa dihapus. Oke, berarti sini kalau K-nya 0. Oke, kalau K-nya 0 berarti tinggal 0 tambah pi per 12, pi per 12. Kalau K-nya 1, tadi kan tambah 0 ya, biar lebih. Nah, sekarang kalau pi per 12 ditambah K-nya 1, berarti tambah pi per 3. Jelas aja ya tulisannya. Kalau K-nya 2 berarti pi per 12 ditambah K-nya 2, berarti 2 pi per 3. Oke, ini coba dicek ya. Berarti yang pertama ini memenuhi karena lebih dari 0 ya. Ini
9/12 tidak nyampe 2 mama. Kira-kira kalau 3 memenuhi nggak ya? Nah ini bunda hapus ya, lanjut di sini. Oke, yang tadi sudah dicatat ya. Nah ini kita lanjut. Sekarang kalau K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5, banyak ini. Kalau K-nya 3 berarti Pi per 12 ditambah 3 Pi per 3 ini kan. Mendengar, nah ini 3-nya bisa dicoret, berarti ini kan 1 ya, 1 tambah 1/12 berarti 1/12 gini ya, atau 13/12. Oke, mau pecahan biasa, pecahan campuran, mau desimal, itu enaknya kalian gimana. Kalau soalnya esai atau isian, soalnya pilihan ganda berarti menyesuaikan. Oke, sini 4 berarti Pi per 12 tambah 4 Pi per 3 atau 4/3 Pi, sama aja ya. Coba lihat polanya, ini bertambah 4 ya, 5 ke 9 bertambah 4 ya, 9 tambah 4 13, berarti 13 tambah 4 17 ini pasti. Kalau nggak percaya, kalau nggak nanti cek lagi ya benar apa enggak. Ini Pi per 12 ditambah 5 Pi per 3. Oke, tambah 4 lagi berarti 21/12 Pi. Nah kenapa Kak 6? Kalau 6 nanti di sini kan 6 bagi 3 2 ya kan, 2 tambah 1/12 lebih dari 21 tambah 4 juga ini 25/12 lebih ya. Kalau ini nih kita cek pasti tidak nyampe 2 ya, tidak nyampe 2 Pi. Nah, maka memenuhi, masih memenuhi, ini juga masih memenuhi. Nah HP-nya banyak kan, makin banyak pembaginya tadi makin banyak nilainya atau HP-nya. Oke, berarti HP tulis saja. Sini perhatikan batasnya ya, kalau batasnya sampai 0 sampai 2 Pi berarti sampai 2 Pi. Jadi kalau batas dilihat, nggak semua soal itu minta 0 sampai 2 Pi, bisa 0 sampai Pi ya kan, kayak kemarin bisa cuma 90 sampai 270. Maka HP-nya ini perhatikan. Oke, kita tulis semuanya, berarti Pi per 12, 5/12 Pi, 9/12 Pi, 13/12 Pi, atau Pi nya mau di atas juga boleh ya, 17 Pi per 12 misalkan. Oke, jelas ya. Kalau ada yang persamaan kuadrat, tanda ada kuadrat sama kayak sin sama cos, dimisalkan, nanti faktorkan, nanti mana yang sesuai. Oke, udah rasa contohnya cukup sampai di sini karena sin sama cos kemarin sudah banyak contohnya, pasti bisa aja ya, lancar aja. Oke.